Halo, saya Naya dari Kala Teater. Di program Bercerita dari Rumah kali ini, saya akan bercerita tentang buku anak-anak yang ditulis oleh Paulo Coelho yang berjudul Arti Damai. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang memimpin kerajaannya. Rakyat di kerajaan itu selalu berbahagia, meskipun kerajaan-kerajaan tetangga berperang terus-menerus. Suatu hari, raja lalu memanggil penasehatnya. Mengapa hanya negeri kita saja yang damai? Karena orang-orangnya selalu berbahagia, Paduka. Mengapa mereka selalu berbahagia? Karena mereka menikmati yang mereka kerjakan, Paduka. Tapi bahaya sekali tinggal dikelilingi oleh peperangan. Suatu hari mereka akan kelelahan berperang di antara mereka dan mereka akan menyerang kerajaan kita. Bagaimana caranya mengajarkan kerajaan-kerajaan tetangga kita untuk mengerti betapa pentingnya perdamaian? Pikir sang raja suatu hari karena ia masih merasa khawatir. Suatu sore saat sedang merenung di tepi danau, seorang tukang perahu lalu lewat. Raja kemudian bertanya kepadanya, "Apakah kau ada ide bagaimana cara mengajarkan kerajaan-kerajaan tetangga tentang arti perdamaian?" Karena bahasa mereka berbeda-beda, Paduka. Aku rasa sangat sulit mengajarkan arti perdamaian kepada mereka. Tukang perahu itu benar. Sore itu, saat selesai merenung dan memandangi danau, raja kemudian mendapat sebuah gagasan. Esoknya, ia lalu mengumpulkan seluruh rakyatnya dan mengumumkan, barang siapa yang bisa membuat lukisan yang menggambarkan tentang arti perdamaian, akan kuberi hadiah senilai 10 koin emas. Rakyat yang bersemangat langsung mulai bekerja. Masing-masing mengerjakan lukisan itu dengan bahan yang mereka paling kuasai. Penyulam, tukang roti, prajurit, orang-orang hippie, pendeta, paranormal, murid paling pintar di sekolah, dan murid paling tidak pintar di sekolah. Hingga akhir tahun, mereka pun lalu mengumpulkan lukisan mereka dengan harapan mendapatkan hadiah yang mereka idamkan. Raja sungguh kewalahan memilih satu lukisan yang paling dekat dengan arti perdamaian. Setelah berusaha keras, akhirnya raja lalu mengumumkan hasilnya. Terima kasih atas usaha keras kalian. Semua lukisan tampak sangat luar biasa karena dibuat dengan penuh cinta. Namun, agar hadiah yang aku janjikan bisa aku berikan, aku tentu harus memilih satu lukisan yang bisa menggambarkan arti perdamaian. Lukisan ini adalah lukisan urutan kedua. Lukisan ini menggambarkan kekuatan dari pegunungan, energi dari matahari, perlindungan dari sebuah rumah, rasa aman dari makanan, rasa nyaman dan rasa damai dari danau, bayang-bayang hutan, kegembiraan burung-burung, serta kepolosan anak-anak. Aku tentu akan memberikan hadiah kepada pelukis lukisan ini. Jikalau saja aku tidak menemukan lukisan lain yang lebih menggambarkan perdamaian. Raja lalu memperlihatkan lukisan itu. Betapa terkejut dan kagetnya para rakyat melihat lukisan pilihan raja.
Mungkin raja sudah hilang akal, kata seorang wanita. Bagaimana mungkin raja memilih lukisan yang sangat mengerikan itu untuk menggambarkan arti perdamaian? Kata seorang tukang roti. Mungkin kita harus mencari seorang ahli seni untuk membantu sang raja. Usul sang ahli nujum raja. Mungkin kalian mengira aku tidak paham seni dan juga tidak mengerti arti damai. Sama seperti kalian, saat pertama kali melihat lukisan ini, aku pun juga takut. Alam seolah murka. Karena seperti yang kalian lihat, pohon yang diterpa angin kencang memiliki sebuah cabang, di mana di ujung cabang itu terdapat sebuah sangkar. Di dalam sangkar itu ada seekor anak burung yang sedang tersenyum karena mendapatkan makanan dari ibunya. Menurutku, itulah arti damai yang sesungguhnya. Ketika hati kita bahagia, ketika kita memiliki keluarga dan dapat memperjuangkannya. Karena ketika kita bahagia dan merasa damai, saat itulah kita bisa mengatasi semua kesulitan. Lukisan-lukisan itu pun kemudian beredar di seluruh kerajaan-kerajaan tetangga. Lambat laun, mereka kemudian paham pesan dari sang raja. Rasa damai pun memenuhi hati mereka. Terima kasih karena telah menonton video bercerita dari rumah. Jangan lupa untuk like dan bagi video ini ke teman-teman kamu. Juga subscribe ke channel Kala Teater. Di rumah Maki saja dulu nah.